lagi santai, apalagi sambil belajar ngerjain tugas. Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia Vina Dewi, NPM 2019111216 dari Prodi Akuntansi semester 2 di STIE Gentiaras Bandar Lampung. Nah, gimana nih kabar kalian? Pasti baik kan? Kalian pasti udah gak asing dong dengan istilah new normal. Ya, betul banget. New normal itu atau biasa disebut normal baru, ini adalah masa dimana kita melakukan kegiatan setelah bisa dibilang masa di rumah aja gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau nyeritain tentang gimana sih kegiatanku selama di rumah aja. Nah, terus gimana cara aku untuk menghadapi nantinya masa new normal itu gimana gitu. Selamat menonton, keep watching. Jadi nih teman-teman, selain aku mau jelasin kegiatan aku apa aja selama di rumah aja, dan juga strategi aku untuk menghadapi new normal ini, aku juga akan menjelaskan atau menceritakan pengalamanku ini dengan menerapkan materi di kuliah aku, yaitu materi tentang PDCA atau POAC gitu. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu PDCA atau POAC? Nah, jadi PDCA itu ada artinya, kepanjangannya itu plan, do, check, and action. Nah, kalau POAC itu adalah planning, organizing, actuating, dan juga controlling gitu. Nah, kita mulai nih ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah plan. Plan ini kan keduanya nih sama nih, yang satunya plan, yang satunya planning. Jadi intinya sama ya. Nah, planning ini bisa disebut juga rencana. Nah, apa aja sih rencana aku selama pertama di rumah aja, terus rencana aku nanti kalau udah mau memasuki new normal. Jadi planning aku atau rencana aku selama di rumah aja ini, aku itu pengen bisa bahasa Inggris. Jadi rencana yang spesifiknya itu, yang pertama itu aku pengen bisa ngapalin, ya kalau nggak ngapalin ya paling nggak tau lah tentang 16 tenses tuh. Kalian tau kan pasti tenses bahasa Inggris itu kan pasti sulit. Nah, rencananya aku pengen bisa itu. Terus yang kedua itu aku mau bisa nambah kosakata atau vocabulary aku gitu. Nah, terus yang ketiga itu aku mau ikut kursus online di WhatsApp, kalau nggak di Telegram gitu. Nah, aku tuh lagi nyari info di mana gitu, di Instagram sih biasanya aku nyari info tentang kursus online gitu. Dari tiga uraian tadi itu bisa disebut dengan organizing juga, yang POAC. Nah, organizing ini artinya pengorganisasian atau pembagian kerja gitu kalau di perusahaan. Nah, jadi kalau menurut aku yang organizing ini bisa masuk ke yang plan, yang di rencana yang spesifik tadi itu yang aku sebutin tiga itu bisa dibilang organizing. Selanjutnya yaitu kalau PDCA itu adalah do itu melakukan, mengerjakan, itulah ya artinya. Nah, ini yang do ini bisa juga kalau yang POAC itu actuating atau pelaksanaan. Nah, ini sama antara do sama actuating. Jadi intinya kita itu melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, untuk pelaksanaan itu yang pertama aku itu belajar tenses dulu yang pertama. Nah, aku nih belajar tenses ini caranya aku tuh nyatet rumus-rumusnya, terus apa yang berhubungan dengan tenses itu di kayak folio gitu, tapi aku lipet pokoknya jadi 16 bagian gitu satu folio. Nah, aku catet lah di situ tensesnya. Nah, aku nyari catatan itu dari kamus, terus aku juga belajar dari YouTube. Nah,
kalau kalian mau belajar, kalian juga bisa belajar di YouTube, karena di YouTube itu selain kalian bisa nonton buat hiburan, itu juga bisa buat belajar. Jadi nggak cuma buat nonton film doang gitu. Nah, jadi abis aku catet itu, aku nyatetnya sih nggak langsung sekaligus gitu ya. Jadi aku nyatetnya kayak satu hari satu gitu. Nah, nanti kalau udah aku catet, pas malam-malam aku mau tidur itu aku inget-inget. Jadi waktu pas mau tidur tuh kan, jadi belum terlalu ngantuk-ngantuk banget, tapi udah mau ngantuk. Nah, itu sambil merem, itu sambil inget-inget tensesnya, nah rumus itu gimana, aturannya gimana, digunain untuk apa, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu aku belajar di YouTube materi yang bukan tensis. Nah, jadi kayak tentang perbedaan do, does, did, terus have, has, had, kayak gitu. Jadi yang sederhana-sederhana itu aku pelajarin di YouTube. Nah, itu aku pelajarinnya biasanya sebelum tidur, tapi waktu pas aku lagi main HP gitu. Nah, jadi aku sebelum tidur sambil nonton itu, biar aku sekalian agak ngantuk. Nah, kalau aku udah agak ngantuk, baru aku taruh HP-nya, baru deh aku inget-inget materi tenses sama materi yang aku tonton di YouTube sebelum tidur gitu. Nah, terus untuk yang belajar vocabulary atau kosakata, itu aku belajarnya ngapalin kosakata gitu. Jadi aku kadang belajar di YouTube, kadang juga aku nyari di kamus kosakata yang kira-kira sering keluar, sering diucapkan gitu. Nah, terus aku apalin ya, paling sekitar 5 kosakata gitu. Tapi harus benar-benar diapalin hari itu. Jangan kita belum apal hari itu terus kita kosakata baru di hari berikutnya, itu jangan, soalnya nanti jadinya kayak nggak apal gitu, jadi gampang lupa. Jadi selain belajar ngapalin kosakata, aku juga biasanya kalau dengerin lagu-lagu barat gitu, nah itu aku sambil nyari artinya di kamus. Jadi aku ada kamus di HP gitu, jadi kalau misalnya aku mau nyari kosakata arti bahasa Inggris, tinggal dicari deh di HP, itu bisa nambah kosakata baru buat aku. Terus untuk rencana spesifik yang ketiga, itu kan aku mau ikut kursus online. Nah, aku waktu itu udah sempet ikut seminggu. Jadi di kursus online itu via WA. Jadi setiap siang itu dikasih kayak materi PDF gitu. Nanti kita pelajarin. Nanti kalau kita nggak tahu, itu bisa tanya sama tutornya. Nah, kalau udah selesai tutornya jelasin di WA juga. Nah, itu nanti kita dikasih tugas buat speaking. Speakingnya itu materi tentang hari itu, materi yang udah dikirimin PDF itu. Misalnya materi memperkenalkan diri. Nah, itu berarti speakingnya nanti tentang memperkenalkan diri. Kadang juga bisa bikin video terus diupload di YouTube, apa enggak di Instagram. Jadi itu di tahap do, pelaksanaan atau actuating. Jadi itu sama ya, kalau PDCA itu D-nya do, kalau POAC itu A-nya actuating, pelaksanaan. Terus yang berikutnya itu kalau PDCA itu C itu cek itu bisa disebut memeriksa. Nah, kalau yang di POAC itu, yang di bagian C itu controlling. Nah, itu artinya mengontrol. Di tahapan ini aku itu mengontrol kemampuan diri aku itu buat ngelakuin apa yang udah aku rencanain, terus yang udah aku lakuin itu. Nah, aku tuh kira-kira bisa enggak sih ngelanjutin apa yang udah aku lakuin itu, atau aku ini ngerasa kewalahan atau kerepotan untuk belajar bahasa Inggris itu. Nah, gitu. Jadi tahap ini aku tuh kayak mengintrospeksi diri atau mengoreksi diriku, itu kira-kira aku tuh bisa enggak sih nerusin belajar ini gitu. Nah, jadi tahap ini aku tuh kayak misalnya nih ada tugas kuliah gitu. Nah, jadi tuh kan pastinya aku itu bakalan kerepotan untuk belajar juga kalau misalnya tugas kuliahnya itu banyak. Tahap ini aku tuh ngontrol diri aku untuk ngelakuin apa yang seharusnya lebih penting didahuluin, nah sama apa yang bisa nanti dulu lah. Nah, abis aku nentuin mana yang harus aku kerjain dulu antara tugas kuliah sama belajar bahasa Inggris, nah itu aku baru deh yang keempat. Kalau yang di PDCA tadi kan plan, do, check, nah yang terakhir itu action. Nah,
Untuk yang action ini artinya bertindak. Nah, dalam tindakan ini itu aku itu ngelakuin apa yang udah aku periksa tadi sebelumnya. Jadi misalnya kan aku kewalahan nih kalau misalnya aku belajar bahasa Inggris semua materi. Nah, jadi kalau di tahap ini aku bisa ngurangin. Jadi aku misalnya sehari itu belajar tensis, tapi tensis yang kemarin gitu. Jadi aku nggak belajar lagi nih, jadi aku ngapalin yang tensis yang kemarin dulu gitu. Kalau misalnya waktu aku kursus online itu, nah jadi yang aku pentingin kursus online-nya dulu. Jadi yang aku belajar tensis sama vocabulary itu aku hilangin dulu, jadi nanti dulu lah gitu. Jadi aku lebih utamain yang belajar yang di kursus itu via WA. Nah baru deh kalau misalnya aku udah selesai belajar di situ, kan itu udah jadwalnya kan setiap jam segini gitu. Nah baru aku selesai itu baru nyelesain tugas-tugas kuliah aku, tugas kuliah yang dikasih dosen. Kalau misalnya tugas itu banyak, itu kan pasti aku ngerjainnya langsung aku kerjain. Jadi aku nggak mungkin atau nggak mau kalau aku nggak mau nunggu besok ngerjain tugas dari dosen, karena nanti pastinya bakal ada tugas lagi dan itu akan bertambah banyak dan menumpuk dan aku akan pusing. Jadi kalau udah selesai semua tugasnya, baru aku belajar lagi deh bahasa Inggris. Itu di tahap action atau tindakan, melakukan tindakan. Jadi gitu kegiatan aku selama di rumah aja dan persiapan aku untuk menghadapi masa new normal nanti. Aku berharap semoga saat memasuki masa new normal nanti, aku itu bisa membuat suatu perubahan untuk diriku sendiri gitu. Dengan cara aku belajar bahasa Inggris dan semoga aja aku bisa lebih paham, lebih tahu tentang bahasa Inggris dan kalau bisa juga aku bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang udah memasuki masa new normal, kalian bisa ceritain nanti di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk yang masih di rumah aja juga, kalian juga bisa cerita ini apa rencana kalian, apa yang kalian mau lakukan berhubung kalian masih di rumah aja. Nah, jadi kalian bisa ngelakuin pakai rumus tadi PDCA sama POAC. PDCA Plan, Do, Check, Action. POAC Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, gimana kegiatan aku selama di rumah aja dan strategi aku untuk menghadapi perubahan di masa new normal nanti. Sekian cerita dari aku, semoga bisa memotivasi kalian yang menonton, dan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga semoga kalian semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Oke? Sampai jumpa. Bye.